Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Helminesta Nagoretti. Tujuan dari saya membuat video motivasi ini adalah untuk mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup tidak berasal dari kemampuan mengendalikan dunia di sekitar kita, tetapi dari kemampuan mengendalikan diri sendiri serta menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. A lot of people think that if I control everything, I'm in power. But when you try to control everything, that's when you lose control. The only power you have is self-control. I cannot stop the cloud from raining. I cannot stop a flower from blooming. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan berarti mampu mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka. Namun, justru ketika seseorang berusaha mengendalikan semua hal, ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan hidupnya. Kekuatan yang sesungguhnya bukan menguasai orang lain, melainkan menguasai diri sendiri. Ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali manusia. Sama seperti kita tidak bisa menghentikan hujan atau bunga yang sedang mekar. Therefore, I cannot stop a person from doing anything or being anything they want or doing anything they want to me. So I don't put my energy on focusing on people and how they react or how to handle them or how to control them. My superpower is self-control. And if you cannot master self-control, you're powerless. That's it. It's as easy as that. And when you are trying to control everyone around you, you're literally handing your power to people. Kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk menjadi sama seperti apa yang kita inginkan. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku orang lain karena itu bukan tanggung jawab kita. Kekuatan terbesar kita adalah kemampuan mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri. Jika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka sebenarnya ia tidak memiliki kekuatan yang nyata. Saat kita sibuk mengendalikan orang lain, tanpa sadar, kita menyerahkan kendali hidup kita kepada mereka. You can trigger me, you can make me upset, you can make me happy, you can make me go up, you can make me go down. Guess what? You're the master, I'm the slave. Since obviously going on your spiritual journey, do you think that's affected your relationships in a more positive way now then? 1,000,000%. Being awakened and spiritual doesn't only make you a better person. It makes you better at work, it makes you better at business, it makes you better with your children. Jika emosi kita mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka mereka memiliki kekuasaan atas perasaan kita. Dalam kondisi itu, orang lain menjadi pengendali, sedangkan kita hanya mengikuti reaksi yang mereka ciptakan. Kesadaran spiritual tidak hanya membuat seseorang menjadi lebih baik secara pribadi. Kesadaran tersebut juga membantu seseorang menjadi lebih baik dalam pekerjaan, bisnis, keluarga, dan hubungan sosial. It just makes you give out the best version of you. So it did affect everything. The way I look at life, the way I handle life, the way It's funny because people say, we barely see you worried. Like my life might be crumbling from every corner and I'd be sitting with you and you wouldn't even notice. Not because I'm hiding. It's because I choose not to worry. I choose not to control. Spiritualitas membantu seseorang menampilkan versi terbaik dari dirinya dalam setiap keadaan. Banyak orang heran karena mereka jarang melihat kita merasa cemas dan khawatir. Itu karena kita memilih untuk tidak hidup dalam kekhawatiran dan tidak memaksa kontrol terhadap segala sesuatu. If negative things happened, they happened. I cannot control them. And I have total and complete surrender to God. So whatever happens to me, good or bad, it's all for me. It doesn't happen to me, it happens for me. So I don't worry because I don't want to put my body and my spirit through those negative emotions. If things happen that I can't control and I'm flowing, like I always say, I'm flowing, I'm glowing, I'm growing, always, regardless of what I go through. Jika hal buruk terjadi, kita menerimanya sebagai kenyataan karena kita tidak dapat mengubah atau mengendalikan semuanya. Kita sepenuhnya menyerahkan hidup dan hasil akhirnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, baik dan buruknya, kita percaya semuanya membawa pengalaman dan pelajaran dan manfaat bagi pertumbuhan hidup kita. Kita tidak melihat peristiwa sebagai musibah yang menimpa kita, tetapi sebagai proses yang membantu kita berkembang. Kita tidak ingin membiarkan diri kita terus-menerus dipenuhi emosi negatif yang hanya menguras energi dan ketenangan batin. Jadi, kita memilih untuk menjalani hidup dengan tenang, terus berkembang, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik dalam keadaan apapun.